pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan yang dilimpahkan buat kita semua. Dan bahagia sekali kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka hati kita izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya menuntun setiap kita, terutama dalam ibadah pada pagi hari ini, supaya hati kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita awali ibadah ini, kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita. Kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan nama-Nya. Mari dengan hormat Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Ku datang dengan penuh
bersama-sama menghadap Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang senantiasa menguatkan kami, Allah yang senantiasa menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus yang menuntun kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Dan kami mengizinkan Engkau untuk masuk dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Supaya hati kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau saja. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah taat dan setia untuk datang menghadap Engkau, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh pulang membawa sukacita, kedamaian, kabar kebenaran yang daripada Engkau, yang boleh mengubah dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Kami persilakan. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Kita bisa berada di gereja ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan. Kami sambut Bapak Ibu semuanya dengan penuh sukacita. Dan biarlah pagi hari ini Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, kita mau puji dan agungkan nama Tuhan. Dan kita percaya pagi hari ini firman Tuhan yang akan terus memberkati, membangun, dan mengajar setiap kita supaya hidup kita terus disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Selamat beribadah Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Apakah kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia kepada kita? Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan selalu pegang hidup kita. Oleh karena itu, tidak perlu kita ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
Haleluya, puji Tuhan. Ayo persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan pembacaan akan dibantu oleh singer. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12 dengan judul perikop pengharapan iman dan kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menerima Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Terima kasih, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di kantong yang berwarna hitam untuk persembahan dan persepuluhan, dan kantong yang berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan
Tuhan memanggilmu yang terbaik. Tuhan memanggilmu di yang terbaik, apapun milikmu, di yang terbaik, takkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia pasti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan di kantong yang sudah disediakan. Oh manusia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia pasti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Baik, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan yang akan dibantu berdoa untuk oleh Ibu Novi. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Allah Maha Kudus, Allah yang senantiasa memberikan kasih dan setia bagi kami. Pagi ini kami bersyukur ketika Tuhan izinkan kami untuk ikut ambil bagian, memberikan apa yang kami miliki. Beri gairah, beri semangat buat kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk kepujian nama Tuhan. Ajari kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sucikan dan kuduskan apa yang sudah kami berikan, supaya boleh Kau pakai untuk perluasan kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saat ini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari dengan hormat kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dan bersujud di hadapannya. Kita minta Allah Roh Kudus untuk menuntun hati kita, pikiran kita, supaya kebenaran yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita. Aku datang dan bersujud di hadapan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata
katakan ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari Bapak Ibu semuanya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami sudah disegarkan dengan pujian, pengagungan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami rindu setiap pujian yang kami naikkan, sungguh-sungguh boleh mempermuliakan Engkau, mengagungkan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih setelah kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya setiap kami akan duduk tenang. Kami rindu firman-Mu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami terima dan firman-Mu itu yang tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan akhirnya mengubahkan setiap hidup kami, supaya hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Urapi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tanpa kuasa Roh Kudus, hamba menyadari tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Allah Roh Kudus, mari Engkau yang menjamah, mengurapi hamba, menuntun mulut bibir hamba, supaya hamba boleh dipakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya, salam. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga Bapak Ibu dan saya dapat beribadah di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibaca dalam surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara tentunya latar belakang bagaimana surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa. Kita tahu bahwa seorang rasul Petrus pada mulanya adalah seorang nelayan, seorang yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita memperhatikan bersama-sama ketika dia kemudian dipanggil, bahkan kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, mengiring dia, dan diubahkan ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam seluruh kehidupan seorang Rasul Petrus, sehingga dia dipakai menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu semuanya, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini dilatar belakangi dari jemaat yang ada di Asia Kecil, di mana yang menjadi latar belakangnya adalah orang-orang yang ada di perantauan atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Yahudi, kemudian karena penganiayaan tersebar menjadi diaspora namanya. Ini masih diadopsi sampai pada hari ini ya. Biasanya orang-orang yang tersebar di berbagai tempat itu dinamakan diaspora. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang sangat kental atau sangat erat dengan surat Petrus berbicara tentang penderitaan memang. Kalau kita berbicara penderitaan mungkin
secara naluri atau secara daging, secara kehidupan kita ini kita rasanya berat seperti itu. Tetapi itulah Bapak Ibu Saudara sebuah realitas yang harus dihadapi oleh setiap orang-orang percaya. Kita bukan hanya memang dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Allah izinkan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengalami yang namanya pembentukan, penderitaan, persoalan hidup yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Paling tidak di dalam surat Petrus ini lebih dari 16 kali ditulis kata yang berbicara tentang penderitaan. Kalau saya melihat dari judul perikopnya saja di dalam surat 1 Petrus, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Rasul Petrus di sini. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2, khususnya ayat 21, sampai ayatnya yang ke-23, kita akan lihat sebentar supaya kita bisa memahami bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini dikatakan penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Seorang Rasul Petrus sudah mendasari menyampaikan kepada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang tersebar di perantauan, supaya menjadikan sosok Kristus sebagai teladan. Karena memang Tuhan Yesus sudah menderita aniaya, menderita di atas kayu salib. Itu semuanya dilakukan Bapak Ibu Saudara karena mengasihi kita, mengasihi umat manusia, supaya umat manusia diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-21 sampai 23 dikatakan demikian dari pasal 2, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu bagian yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang kedua, kalau kita melihat bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 3, ayat 13 sampai 22, judul perikopnya juga mengatakan bagaimana kita, ya, bagaimana orang-orang percaya pada masa itu, dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana ketika kita menderita, itu kita bisa menderita dengan sabar, dengan kuat, dengan tekun, maksudnya seperti itu. Supaya ketika Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya menghadapi masalah persoalan tantangan dalam hidup, kita tidak ngersulo, ya, kita tidak kemudian menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, tetapi Bapak Ibu dan saya tetap bisa dengan kuat, dengan teguh, dengan sabar bertekun di dalam Kristus, bertekun di dalam iman. Dan yang bagian ketiga, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, khususnya ayat 16, di sana juga disampaikan bagaimana menderita sebagai orang-orang Kristen. Itu ditulis secara khusus, Bapak Ibu semuanya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Petrus melihat hal itu, bagaimana orang-orang percaya, bagaimana anak-anak Tuhan, khususnya pada masa di mana Rasul Petrus menulis kepada jemaat-jemaat, ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan orang-orang yang tersebar di berbagai tempat. Di dalam pasal 1 ayat yang pertama kita bisa melihat di sini dikatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi concern atau yang menjadi perhatian daripada Rasul Petrus, bagaimana dia menulis kepada orang-orang yang pada waktu itu ada di perantauan, yang mengalami penderitaan di dalam hidup mereka. Mereka terusir dari tempat kediaman mereka karena penderitaan itu, dan di sisi yang lain juga mereka mengalami penderitaan ketika harus berhadapan dengan kekaisaran Romawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ternyata hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sekarang juga. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sekarang, sesungguhnya Bapak Ibu dan saya bagaimana memiliki yang namanya kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan merupakan hal yang sangat penting, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ketika ada seorang peneliti yang kemudian mengadakan sebuah percobaan, ya. Ada 2 ekor tikus yang dilepaskan di dalam air dalam satu bak. Yang satu, saudara-saudara, dikasih lampu yang terang. Kemudian satu lagi tikus itu dimasukkan ke dalam air, kemudian lampunya dimatikan. Ternyata yang lampunya dimatikan tidak selang lama. Tikus itu berenang, karena mungkin tidak tahu tepiannya di mana, kemudian tidak lama kemudian lemas dan akhirnya mati. Tetapi tikus yang kemudian dimasukkan ke dalam kolam, dikasih cahaya yang terang, tikus itu bisa bertahan hidup begitu lama. Dia berenang kian kemari sampai di ujung, kembali lagi ke ujung, dia balik lagi ke ujung, dan seterusnya dia mengintari kolam itu. Dan dia bisa bertahan hidup begitu lama. Kenapa bisa demikian? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin bisa menganalisa seperti itu, mungkin yang dalam kondisi ruangan yang gelap, karena tidak tahu ujung mana yang harus dituju, kemudian tikus itu menjadi stres, dan akhirnya ya kehilangan pengharapan tentunya untuk bisa hidup lebih lanjut lagi, dan akhirnya mati. Nah, itu saja hewan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, berbicara tentang pengharapan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, saudara-saudara, di dalam surat 1 Petrus ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengharapan. Pengharapan orang-orang yang percaya di dalam Kristus, yang akan kita terima, yang menjadi milik kita, yang menjadi berkat atas hidup kita, atas Bapak Ibu dan saya juga di masa sekarang. Paling tidak pada pagi hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pengharapan yang kita dapatkan ketika kita hidup di dalam Kristus. Makanya penekanan daripada surat Petrus ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan yang bertahan, kehidupan yang beriman, kehidupan yang tetap kuat, kehidupan yang kemudian tidak bimbang, tidak ragu ketika menghadapi penderitaan di dalam kehidupan pada masa itu. Demikian juga kepada masa sekarang. Kalau kemarin saya sampaikan di dalam doa Rabu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, sekarang harga minyak dunia itu melambung begitu tinggi. Harga pangan begitu luar biasa naik. Ya. Anak saya Chandra beberapa hari yang lalu baru menyampaikan, wah ternyata harga kebutuhan pokok sekarang sangat tinggi, naiknya luar biasa ya Pak. Ya memang Bapak Ibu semuanya. Karena adanya perang, karena adanya anomali cuaca, karena adanya perang dagang, itu mengakibatkan kemudian harga-harga melonjak, juga laju penduduk yang begitu besar yang terjadi di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ke depan kalau kita perhatikan bersama-sama, dunia tidak akan semakin mudah, tidak akan semakin gampang, tetapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya, kita umat Tuhan,
juga akan semakin kompleks, semakin berat. Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus, supaya Bapak Ibu dan kita semuanya kemudian terus memiliki kekuatan di dalam iman, di dalam kita mengarungi hidup ini. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang bisa kita raih ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Dari pasal yang pertama, di sana dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, saudara, ada sebuah kepastian tentang kehidupan yang kekal. Pengharapan kita di dalam Kristus, mengapa kita harus tetap kuat, kenapa kita harus tetap kokoh di dalam Kristus, meskipun di dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam tantangan dalam hidup, seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa itu. Karena apa? Karena ketika kita hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu semuanya, kita ini memiliki kepastian keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal, masa depan yang kekal. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang beberapa waktu saya sampaikan, saudara-saudara, bagaimana Kristus ketika mau naik ke surga, ya, memang pada waktu itu konteksnya sebelum dia disalibkan, dia menderita, dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa ada jaminan bagaimana kehidupan di masa yang akan datang. Maka Tuhan Yesus menyampaikan, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya, karena Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 4 dikatakan bahwa ketika kita orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan, kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya kita ini memiliki kehidupan yang taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kekal, kehidupan yang pasti, kehidupan yang akan datang, itu diberikan bagi orang-orang yang dipanggil menurut rencana dan kehendak Allah. Demikian juga kita orang-orang yang dikuduskan. Bahkan kalau kita lihat lebih lanjut, Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya dikuduskan, tetapi bagaimana Bapak, Ibu, dan saya hidup di dalam ketaatan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kalau kita melihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ketiga, bagaimana kita memuji Allah juga merupakan sebuah dorongan, juga merupakan sebuah
himbauan kepada orang-orang percaya, supaya apa? Supaya mereka menyadari akan apa? Rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga kita ini memiliki yang namanya sebuah pengharapan di dalam Kristus Yesus yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kehidupan manusia di dalam dunia sifatnya sementara. Ya. Kalau kembali kepada pemazmur dikatakan 70 sampai 80 tahun. Dan kita harus sadari bahwa kehidupan di dunia kehidupan yang tidak gampang. Kalau berulang kali disampaikan, Bapak Gembala sering mengingatkan kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang yang belum menikah, pengen menikah, tetapi setelah menikah ternyata juga kehidupannya tidak berjalan dengan mulus. Seringkali berbagai macam tantangan di dalam rumah tangga juga terjadi. Ya, orang yang belum bekerja, pengen bekerja, tetapi kemudian ketika bekerja juga belum menemukan kemudian kebahagiaan yang diinginkan seperti itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah realitas kehidupan yang ada di dalam dunia. Tetapi apa yang menjadi nasihat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika Bapak Ibu dan saya, kehidupan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, karena kita yang telah dipanggil, kita yang dipilih, juga kita dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, walaupun Nikodemus itu seorang tokoh agama Yahudi yang begitu luar biasa, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudaraku, kita mengalami 2 kali kelahiran dan 1 kali kematian. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus mengalami 1 kali kelahiran, tetapi 2 kali kematian. Kematian pertama adalah kematian secara jasmani, ya, dan kematian yang kedua adalah keterpisahan, ya, masuk dalam yang namanya penghukuman kekal di neraka yang kekal. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kelahiran kita yang pertama adalah kelahiran secara jasmani ketika kita dilahirkan dari orang tua kita masing-masing. Kelahiran kita yang kedua ketika kita bertobat, percaya Yesus. Ketika oleh karena kuasa Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saya kemudian menyadari segala dosa, segala pelanggaran kita, dan kita berbalik, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalamnya dengan penuh kesetiaan. Dan dari sinilah sesungguhnya kita kemudian dapat menerima yang namanya kehidupan yang kekal yang telah disiapkan Allah bagi setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang pertama, keselamatan, kehidupan yang kekal. Kalau orang-orang dunia, mereka mengejar dengan apa? Kekuatan sendiri, dengan hidup saleh, dengan berbuat baik. Tetapi kita orang-orang percaya, kita menerima keselamatan karena anugerah. Karena kemurahan Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit untuk kita semuanya. Kemudian bagian yang kedua, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Bagian yang kedua di dalam ayatnya yang kelima, kita mau memperhatikan bersama-sama, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ketika kita ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu dan saya dipelihara dalam kekuatan Allah.
Jadi Bapak Ibu dan kita semuanya ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita menjalani hidup ini, kita sesungguhnya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita, yang menopang kehidupan Bapak Ibu dan saya, yang membawa kita sehingga Bapak Ibu dan saya tetap bisa tabah, tetap bisa kuat, tetap bisa bertekun, meskipun di dalam kehidupan di dalam dunia, Bapak Ibu dan saya menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kedua, bagaimana Tuhan memelihara. Kata memelihara yang dipakai itu sama dengan kata yang dipakai di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat, yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7, mari kita akan buka bersama-sama. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ayat di atasnya berbicara dalam konteks kekhawatiran. Kalau kita ada di dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita khawatir tentang hidup, ya, tentang apa yang menjadi harapan dan masa depan kita. Tetapi di sini firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya apa? Bapak Ibu dan kita semuanya di dalam ayatnya yang ke-6 dari Filipi pasal 4 itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya menyampaikan dari sisi yang jasmani terlebih dahulu. Karena nanti kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-5, bukan hanya berbicara tentang kehidupan secara jasmani, tetapi juga Tuhan memelihara kehidupan kita secara menyeluruh. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-7, bagaimana Tuhan itu memberikan yang namanya memelihara kita dengan damai sejahtera. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kata memelihara itu artinya menjaga. Kita ini dijagai ketika kita berhadapan dengan masalah yang berat, ketika kita berhadapan dengan tantangan hidup, Allah itu menjagai hidup kita, menjagai hati dan pikiran kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita, Bapak Ibu dan saya, dilimpahi oleh Tuhan dengan yang namanya damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keterbatasan kita sebagai manusia, kemudian ketidakberdayaan kita sebagai manusia, di mana pada hal-hal, pada titik tertentu, kita ini kemudian tidak bisa, tidak bisa berbuat lebih lagi. Tetapi di atas semuanya itu, Bapak Ibu semuanya, Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, Allah yang menopang di dalam kehidupan kita, Allah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, dengan apa? Dengan damai sejahtera yang dilimpahkan di dalam hati dan pikiran kita. Jadi bukan hanya kata menjaga, memang ada dua saya pelajari, berbicara tentang bagaimana Tuhan itu menjaga, ya. Dalam bahasa Inggris kan keep, artinya kalau kiper itu kan menjaga supaya bolanya tidak masuk. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi tantangan di dalam hidup, damai sejahtera Allah itu yang menjaga hidup kita, menjaga hati kita. Di dalam sisi yang lain, dalam istilah militer juga berbicara tentang bodyguard, ya. Bagaimana Tuhan itu menjagai kehidupan kita, menopang kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Jika kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan menyertai umat pilihannya, ya, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara, dengan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, tetapi penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan kalau di sini saya catat dalam firman Tuhan, saudara-saudara, khususnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-29, ayatnya yang kelima, kemudian ada juga dalam Keluaran 13, ayatnya 21 dan 22, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun, kasutnya tidak rusak, ya, pakaiannya, bagaimana Tuhan memelihara, kalau dari sisi yang jasmani saja. Saya bisa bayangkan, sekarang itu mungkin kalau kita beli sepatu harga berapa yang dipakai kira-kira 40 tahun berjalan, ya, menyusuri padang gurun kemudian tidak rusak, pasti akan rusak, Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang dinyatakan, ya, di siang hari bagaimana Tuhan melawat, menyertai umat pilihannya dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api, yang merupakan wujud bagaimana Tuhan itu menyertai umat yang dikasihinya ketika berjalan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima tadi, bagaimana Bapak Ibu dan saya ketika kita sedang menantikan keselamatan yang akan dinyatakan kelak di dalam iman dalam Yesus Kristus, Tuhan memelihara kehidupan kita. Supaya apa? Bapak, Ibu, dan saya tetap berpegang teguh di dalam Kristus. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang keluar daripada Kristus dan berjalan dengan kekuatannya sendiri, kalau kita sering menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, kenapa banyak orang kemudian tidak bisa tahan atau tidak kuat menghadapi berbagai macam tantangan? Karena mereka berjalan dengan kekuatan manusia. Kita orang-orang yang ada di dalam Kristus, kalau kita melihat bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saya, ada penyertaan Tuhan. Yang sangat penting dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, bagaimana kita mau sungguh-sungguh menyerahkan diri. Kita mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, menyatu dengan Kristus. Sungguh-sungguh melekat dengan Kristus. Itulah yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Dia. Karena kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, ketika kita di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, saudara-saudara, bagian yang ketiga, kita ini diberikan yang namanya sukacita. Di sana kalau kita melihat ayatnya yang ke-6 dimulai dengan kata bergembira. Meskipun dalam duka cita,
Memang ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, ada banyak sekali contoh. Orang-orang baik di dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab maupun orang-orang yang percaya menghadapi penderitaan yang berat, menghadapi ujian yang begitu luar biasa, tetapi tetap bisa memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita kembali ke dalam ayatnya yang di atas, karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, kita memiliki pengharapan tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang terjadi atau di tengah-tengah pencobaan. Karena apa? Ayat 7, karena kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas apa yang kita alami. Di dalam ayatnya yang ke-7 itu dikatakan maksud semuanya itu artinya berbagai-bagai pencobaan atau duka cita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya itu untuk memurnikan iman kita. Ya. Bapak Ibu bisa melihat, membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini adalah satu perjalanan di mana ini juga merupakan perjalanan proses dalam hidup. Kalau namanya proses itu butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi kalau dalam firman Tuhan ini, Rasul Petrus memberikan sebuah gambaran tentang pemurnian emas. Di masa Alkitab ini ditulis, memurnikan emas mungkin tidak seperti zaman sekarang, ya. Sekarang itu sudah canggih sekali. Kalau zaman dulu, memurnikan emas itu dengan dibakar. Supaya apa? Kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, yang bukan emas itu bisa keluar dan akhirnya terpisah. Yang ada adalah emas murni. Bapak Ibu Saudara, jika emas yang fana saja kemudian dimurnikan sedemikian rupa, apalagi kehidupan kita, iman kita di dalam Yesus. Kita kembali pada firman Tuhan, supaya Bapak Ibu dan saya, kalau kita melihat hal ini, karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada hal yang begitu luar biasa yang Allah siapkan, yang Allah berikan bagi kita. Kalau kita kembali ke dalam Injil Lukas, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan melihat, adakah iman di dalam hati Bapak Ibu dan saya? Itu yang akan menentukan dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh setia pada Kristus dari awal sampai akhir? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi bagian yang ketiga, meskipun Bapak Ibu dan saya, meskipun di dalam kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan di dalam hidup, tetapi oleh karena kekuatan Allah, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima, Bapak Ibu dan kita semuanya, kita tetap bisa memiliki yang namanya sukacita. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa melewati semua tantangan dan rintangan di dalam hidup, dan Bapak Ibu dan saya bisa keluar sebagai pemenang. Karena saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 9 itu dikatakan, ya, setelah kita sungguh-sungguh bertekun, percaya sebagai bukti kita mengasihi Dia, tidak berpaling kepada Kristus, artinya bertekun kita senantiasa berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus. Ayat 9 dikatakan, karena kamu ketika telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, kemudian Rasul Petrus mengulangi, menegaskan lagi bahwa
keselamatan yang disiapkan bagi kita, yang disediakan bagi kita, itu sudah dirancangkan oleh Allah dari kekekalan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana Allah memakai, ya Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi, ya ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan dengan meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rancangan kehendak Allah di dalam kehidupan kita yang sudah dirancang dari kekekalan buat setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Allah merancangkan keselamatan di dalam Yesus melalui kematian, kebangkitannya yang memberikan jaminan yang pasti, harapan yang pasti, pengharapan yang pasti untuk kehidupan kekal di surga bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesimpulannya, kehidupan di dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena ada pengharapan yang pasti tentang kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Juga pengharapan untuk menerima pemeliharaan Tuhan atas hidup kita selama kita masih ada di dalam dunia. Juga pengharapan untuk memiliki sukacita, bertekun di dalam Kristus ketika Bapak, Ibu, dan saya menghadapi segala tantangan hidup. Itulah pengharapan yang dapat kita terima ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima bersama-sama ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami menyadari hidup kami dalam masa-masa sekarang bukan kehidupan yang mudah, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena hidup yang kekal, yang Tuhan siapkan bagi kami. Pemeliharaan-Mu atas hidup kami selama kami masih ada dalam dunia. Juga kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kami di dalam tantangan-tantangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian respon, bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani hidup. Kita akan pujikan pujian ini
menjadi doa kita bersama-sama. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, dapat jalani hidupku, tanpa Yesus di sampingku, tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti Bapak Pendeta menutup di dalam doa, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, nanti jam 11. Ya. Nanti ada fellowship untuk pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI hari ini nanti jam 18.30 di gereja. Kemudian yang ketiga, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Dani Immanuel dan Ibu Ristiani atas kelahiran putra pertama yang diberi nama Joy Kanaan Lea Siwal pada tanggal 15 Juni 2022, kiranya Tuhan Yesus menuntun dan memberkati. Kemudian saudara-saudara, anak Abel, putri dari Bapak Ibu Wayan, beberapa hari yang lalu
dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Mohon dukungan doa supaya segera dipulihkan, ya. Mari setiap KPW dapat mengambil bagian dalam pelayanan kasih untuk saudara-saudara kita dengan mengumpulkan iuran sosial ke Ibu Herlina, ya. Ibu Herlin nanti setelah ibadah. Yang keempat, mengundang semua murid sekolah minggu dari kelas Indria sampai tunas muda untuk hadir dalam sekolah Injil liburan. Mulai hari Senin besok tanggal 27 Juni sampai dengan hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 di gereja jam 15 sampai jam 17. Dengan selalu membawa Alkitab dan alat tulis. Mohon kesediaan orang tua untuk mendukung putra-putrinya ikut di dalam kegiatan SIL ini. Kemudian yang kelima, mengundang semua kaum pria dalam persekutuan PBI, nanti pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, jam 18.30, di rumah Bapak Diakon Deni Krisna Pamungkas di Perumahan Graha Mukti Utama, Jalan Wonomulyo Mukti Barat, RT 1 RW 11 nomor 11 Telogomulyo, ya. Nanti detail alamatnya akan di-share ya melalui grup PBI Bapak-bapak semuanya. Yang keenam, berkaitan dengan pelaksanaan SIL, maka doa Hana khususnya hari Selasa tanggal 28 Juli ditiadakan terlebih dahulu karena berbarengan dengan SIL. Kemudian yang ketujuh, ini adalah Minggu KPW, mari setiap jemaat dapat bergabung dengan KPW masing-masing. Sekaligus mengingatkan bahwa iuran Pangrukti Layon dapat diserahkan kepada ketua atau pembina KPW masing-masing, atau ke Ketua Sosial Ibu Rusdi Ismoyo ya secara langsung. Yang kedelapan, mohon diperhatikan Bapak Ibu semuanya, gereja menyediakan ruang ibadah khusus untuk ibu dan anak di ruang serbaguna, ya. Di samping sudah disiapkan layar LCD, kemudian nanti sarana prasarananya tentu akan dilengkapi. Kiranya dapat menjadi solusi bagi para orang tua yang rindu beribadah namun masih tetap dapat menjaga dan mengawasi putra-putrinya. Seiring dengan waktu kita akan terus berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarana khususnya demi kenyamanan untuk ibu dan anak-anak di dalam mengikuti ibadah. Untuk kegiatan-kegiatan doa, Bapak Ibu bisa memperhatikan baik-baik. Saya menghimbau Bapak Ibu bisa terus setia mengikuti ibadah doa, khususnya saya mengajak Bapak Ibu dalam doa jemaat, doa dan pujian. Hari Rabu jam 6 sore di gereja secara tatap muka. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam lembar sampingnya. Mari kita mengikuti setiap kegiatan ibadah, untuk Bapak Ibu dan kita semuanya boleh terus bertumbuh di dalam Kristus dan kita semakin setia melayani Dia. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Saudari Sylvia Andrea Ari Prastiwi, kemudian Saudari Yunita Adisti Aji Safitri. Yang ketiga, Bapak Stefanus Dwi Juniarno, Bapak Ayub Zainal Mafadin, kemudian anak Griselda Adristi Kristianto. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kiranya dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa Tuhan melimpahkan segala berkat buat Bapak Ibu yang berulang tahun dan saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Kami persilahkan, Tuhan memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita akan berdiri bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, jika kami boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami dan menuntun kami di dalam jalan-Mu yang benar, yang penuh pengharapan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Indonesia Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa gereja-Mu ini terus bertumbuh, berkembang, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan. Tuhan jamah urapi mereka, sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, kokoh di dalam Tuhan, yang bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus. Taat setia akan segala firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sekolah, yang kuliah, juga diberkati oleh Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga supaya diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga di dalam Kristus dengan damai sejahtera dan bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, diberkati Tuhan, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, ketua dan pembina KPW, guru sekolah minggu, PAUD dan TK, juga pengurus yayasan, karena Tuhan urapi mereka, diberkati mereka sehingga mereka semua dapat melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan baik. Tuhan beri kemampuan, beri kesanggupan kepada mereka Tuhan, jika menghasilkan buah yang nyata, yang matang, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, kami mengatakan Pak Putih Wibowo, Pak Bowo, juga kami berdoa untuk Ibu Trimo, Ibu Ristiani, kami berdoa untuk Pak Nardi, anak Abel, dan juga kami berdoa untuk Ibu Wayan, karena Tuhan melawat mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja ini, kiranya Tuhan berkati seluruh kegiatan gereja ini, supaya dapat dipakai untuk membangun iman dan kasih bersama, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk acara-acara yang dipersiapkan bagi gereja ini, baik ulang tahun gereja bulan Agustus maupun kebaktian Padang, PPI dan BPI bulan Oktober. Kiranya Tuhan menyiapkan segala sarana dan apa yang diperlukannya supaya Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik
dan jemaat-Mu semuanya diberkati Tuhan untuk dapat kuat, tangguh, dan kokoh, baik di dalam imannya maupun di dalam membangun keluarga yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kasih-Mu. Kami ingat akan Pucang Gading yang memerlukan tempat ibadah yang permanen, yang milik gereja sendiri, kiranya Tuhan berkati. Tuhan pilihkan tempat yang terbaik bagi jemaat-Mu semuanya, supaya gereja di Pucang Gading supaya menjadi gereja yang menjangkau jiwa-jiwa sebagai mercusuar pemberitaan Injil. Diberkati mereka yang melayani di sana, baik Pak Diakon Stefanus keluarga, Pak Diakon Dedis keluarga, kami berdoa untuk Pak Suburus keluarga, Michael, Terry, dan juga Mbak Dian. Kiranya Tuhan jamah urapi, beri kemampuan, beri kuasa-Mu, supaya mereka semua dapat bersatu untuk membawa gereja ini bertumbuh, berkembang dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini tanpa kecuali. Urapan Allah, berkat Allah yang melampaui segala akal senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, supaya bangsa dan negara kami hidup rukun dan damai, adil dan makmur. Di mana nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang-orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk kota Semarang, kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Diberkati kota ini, menjadi kami dapat melayani Tuhan, dapat mengembang tumbuhkan gereja-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Teloko Sariwetan di mana gereja-Mu berdiri, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, semua diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyatukan warga ini dengan baik, hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam bersuan dengan Roh Kudus, untuk menuntun membimbing jalan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.